Mereka percaya bahwa tunas kebaikan akan selalu tumbuh. Meski menjejal aral, tak lantas meredupkan langkah mereka. Kalau kita kurang ngasih pengetahuan sejak usia dini, itu bisa berlanjut. Menurut saya usia dini itu usia yang krusial untuk kita menanamkan semua benih yang baik gitu. Karena saya melihat sehari-hari ya, dan bagaimana anak-anak itu waktunya adalah belajar dan juga bermain gitu kan, yang banyak direnggut. Inilah cerita para penyemai benih kasih kepada anak-anak lewat edukasi budi pekerti. Bagi Joyce Pelupesi, ilmu tanpa dibarengi adab dan perilaku tak cukup mampu menggiring seseorang untuk maju. Perhatian Joyce di dunia pendidikan, khususnya anak-anak, sejatinya telah mengalir sejak 1993. Saat itu, ia aktif menjadi sukarelawan sosial di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun jarak yang jauh sempat menjadi kendala. Tanpa sengaja, ia menonton tayangan televisi yang menggambarkan kondisi pemulung di Jakarta. Lokasi itu persis berada di belakang apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, tempat ia bermukim. Ironis, manakala ia menyadari kemegahan ibu kota Jakarta, tak selaras dengan sketsa kehidupan yang ia jumpai di belakang kediamannya. Kebanyakan orang tuh mikir harus punya uang dulu gitu, terus harus sukses dengan definisi sukses masing-masing dulu lah gitu. Terus pokoknya banyak kriteria ya buat mereka tuh untuk membantu orang lain. Tapi buatku kita melangkah dulu aja gitu. Dan kalau kita udah melangkah, Tuhan tuh pasti tahu kok gitu. Kita akan dibukakan jalan. Walaupun sebenarnya pada awal-awal 12 Kids ini saya bisa bilang saya tuh nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang bisa saya lakukan tuh hanya melangkah aja, 1 langkah, 2 langkah gitu. Itikat tulus itu ia sampaikan pada warga setempat. Dibantu salah satu warga, mereka mengumpulkan sejumlah anak-anak dengan latar belakang orang tua pemulung, pedagang asongan, atau asisten rumah tangga. Dari situlah cikal bakal gagasan Rumah Belajar 12 Kids Indonesia berdiri pada 2013 silam. Hanya sekitar 2 km berjalan kaki dari apartemennya, perempuan kelahiran 1978 itu kini punya waktu lebih banyak untuk mencurahkan perhatian di rumah belajar. Saya mengambil yang lain itu adalah anak-anak yang kurang beruntung tetapi orang tuanya masih peduli dengan pendidikannya mereka. Artinya masih menyekolahkan, tidak meminta anak-anaknya itu untuk bekerja gitu. Tapi kalau yang saya lihat, walaupun mereka minta anak-anaknya sekolah, sebenarnya orang tuanya sendiri nggak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya gitu. Karena orang tuanya sendiri udah sibuk bekerja mencari makan. Beruntung, Joyce memiliki sosok suami yang mendukung penuh kegiatannya, serta memiliki kepedulian yang sama pada anak-anak. Ialah Adon Saptowo, mantan musisi ini, turut serta di setiap aktivitas sosial yang digeluti istrinya. Yang sering kami bertukar pikiran adalah kita tahu bahwa Indonesia perlu banget pendidikan, gitu. Dan hanya pendidikan yang bisa membuat orang itu keluar dari kemiskinan, gitu. Kita tahu itu, dan kami sangat menyayangkan kalau pendidikan itu mahal. Itu yang pertama. Di Indonesia pendidikan yang bagus identik dengan mahal. Nah, akhirnya di 12 Kids ini yang sering kami bertukar pikiran, saya sama Joyce, adalah gimana caranya anak-anak ini mereka sekolah di negeri gitu. Tapi mereka ketika di rumah belajar, kita bisa melengkapi mereka. Apa yang nggak mereka didapatkan di sekolah, kita lengkapi. Mereka yang Diberkahi kemampuan menyanyi,
Adon kerap menggunakan talentanya demi menggugah hati banyak orang untuk turut berbagi. Musik ia jadikan sebagai sarana mengkampanyekan seruan menolong anak-anak tidak mampu. Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti Jadi saya menuliskan satu lagu, judulnya adalah Apa Yang Akan Kau Buat, gitu. Lagu itu bercerita apa yang akan kita lakukan kalau kita ketemu sama orang-orang yang kurang beruntung gitu, dan terutama lebih ke anak-anak gitu. Figur sang istri yang gemar berbelas kasih mengetuk pintu hatinya. Ia pun kini memantapkan diri pada pengembangan pendidikan anak-anak. Satu hal yang Joyce menginspirasi saya pribadi ya, dan justru banyak mengajari saya adalah dalam hal memberi gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau di compare gitu, saya dulu mungkin lebih bilang hemat tapi juga dibilang pelit. Tapi sama-sama Joyce saya belajar bahwa dia ketemu orang itu lebih banyak memberi dan lebih mudah memberi. Ketemu anak-anak nggak kenal gitu, langsung kepikiran kita bisa berikan apa ya gitu. Kita bisa selain memberikan juga membeli sesuatu yang baru. Joyce meyakini bahwa lingkungan berpengaruh besar dalam bentuk karakter individu. Menyadari kerasnya kehidupan anak didiknya, ia menekankan pada pengajaran karakter dan budi pekerti pada anak-anak di 12 Kids Indonesia. Tak semudah membalikan telapak tangan, perlahan, namun pasti, pengajaran pendidikan karakter diselipkan pada kebiasaan-kebiasaan baik selama proses belajar mengajar. Awal-awalnya mereka pada saat diberikan sesuatu, mereka langsung kayak rebutan gitu, coklat langsung rebutan. Awal-awalnya begitu, lama-kelamaan saya bilang, kamu harus lihat yang lebih kecil siapa. Jadi biarkan yang lebih kecil untuk mengambil dulu gitu, baru yang paling besar itu ngalah gitu. Jadi karakter bergantian, karakter ngantri, terus kemudian sampai dengan kebiasaan misalnya yang mereka tidak pernah temui sehari-hari, misalnya toilet. Misalnya ya gitu, toilet, kalau mereka kan toiletnya sehari-hari deket kali gitu kan, dengan keterbatasan mereka. Pada saat mereka ke mall, toiletnya berbeda. Wah, itu PR banget sih. Bahkan, perempuan yang meraih gelar Magister Pendidikan Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta itu mengajarkan nilai saling menghargai keberagaman dan multikulturalisme. Gitu. Jadi mereka sudah punya prasangka dengan keterbatasan pengetahuannya mereka gitu. Jadi mereka menganggap bahwa anak yang berkulit hitam itu jahat, dan bahkan ada anak yang mengatakan bahwa itu berasal dari neraka. Saya tanya, loh ini kan dua-duanya ciptaan Tuhan, yang berkulit putih juga ciptaan Tuhan, yang berkulit hitam terus ada anak yang nyeplos, itu dari neraka, Kak. Nah jadi saya sedih banget ya melihat hal itu, bahwa kalau kita kurang ngasih pengetahuan sejak usia dini itu bisa berlanjut. Menurut saya usia dini itu usia yang krusial untuk kita menanamkan semua benih yang baik gitu. Anak didik acap kali diajak belajar sembari bermain di taman atau sekadar berjalan-jalan ke mall. Hal itu menjadi cara Joyce membentuk kepercayaan diri anak. Joyce tak ingin anak didiknya terkungkung dalam kondisi sulit yang setiap hari mereka saksikan. Dengan membuka cakrawala dalam melihat kemajuan, Joyce berharap anak didik terpacu untuk berdiri di kaki sendiri, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka kelak. Kayak pelajaran buat percaya diri, terus jujur, sama suka menolong gitu. Kalau di sekolah itu kayak belajarnya di ruangan. Kalau ini kadang-kadang belajarnya di luar gitu. Kayak di taman gitu-gitu. Di situ banyak teman, terus kalau belajar juga belajar itu bisa sambil bermain, terus lebih santai juga gitu. Dikasih 3 Ngajak
orang tua mereka juga banyak yang tidak terima bahwa wah kalau ikut Sanggar Juara bagaimana nih nanti kita makan sehari-hari segala macam bla 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 gitu kan ya. Dan itu kita berikan bahwa pemahaman bahwa anak-anak itu waktunya adalah untuk belajar dan bermain gitu kan ya. Sejak di bangku kuliah, keprihatinan Valentina Soko Astri akan dunia pendidikan bergejolak. Bersama 4 rekannya, Valen menggagas berdirinya Yayasan Sanggar Juara pada 2009 di Institut Pertanian Bogor. Dan pada saat itu kita melihat di sekitar kampus banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan bahkan di jam-jam sekolah itu mereka bahkan berjualan dan juga banyak yang jadi pengamen, banyak yang jadi pengemis. Nah terus saya sama keempat teman saya itu berpikir bahwa oh sepertinya kita harus melakukan sesuatu nih buat setidaknya lingkup kampus kita. Akhirnya saya membuat program kreativitas mahasiswa, PKM bidang pengabdian masyarakat. Kami ajukan ke Dikti dan dibiayai, jadilah komunitas, belum komunitas sih, jadilah program namanya Sanggar Juara pada saat itu. Tak ingin kegiatan kemahasiswaan itu berakhir begitu saja. Usai pendanaan dari Dikti, Valen memutuskan untuk meneruskan Sanggar Juara dengan merekrut sejumlah relawan. Setiap akhir pekan, mereka mendatangi sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Tantangan baru pun mencuat. Akses menuju sekolah-sekolah pinggiran dirasakan cukup sulit. Valen harus menempuh perjalanan 1,5 hingga 2 jam dari pusat kota Bogor. Sekarang tuh malah melebar, tidak hanya di sekitar kampus, tapi juga di daerah-daerah marginal. Kayak ini kan di Pabuaran yang kita datangi itu lumayan cukup jauh ya dari kampus dan juga aksesnya terbatas, minim ini itu. Akhirnya beberapa kakak asuh Sanggar Juara survei dan melihat lokasinya cocok. Gurunya butuh support, butuh pendampingan. Akhirnya kita masuk di sini membantu guru-guru mengajar dan spesialnya adalah pendidikan karakter, mental juara yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak. Awalnya tak mudah bagi perempuan kelahiran 1990 itu untuk meyakinkan para orang tua. Latar belakang sulitnya ekonomi membuat anak-anak di pinggiran rentan putus sekolah karena harus bekerja membantu orang tua atau menikah di usia muda. Orang tua mereka juga banyak yang tidak terima bahwa wah kalau ikut Sanggar Juara bagaimana nih nanti kita makan sehari-hari segala macam bla 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 gitu kan ya. Dan itu kita berikan bahwa pemahaman bahwa anak-anak itu waktunya adalah untuk belajar dan bermain gitu kan ya. Memang kalau misalnya dibutuhkan pekerjaan yang bisa membantu orang tua itu sifatnya bukan kewajiban si anak gitu. Jadi memang kita memberikan kepahaman kepada orang tuanya yang susah. Kita juga beberapa kali pernah juga tidak diterima di lingkungan orang tua, tapi sekali lagi kalau misalnya kita datang dengan maksud dan tujuan baik-baik dan mereka juga berpikir bahwa penting hal-hal tersebut untuk membantu anaknya berkembang, alhamdulillah pelan-pelan akhirnya bisa tuh kita bekerja sama dengan orang tua untuk anaknya bisa ikut di Sanggar Juara. Encih Mintarsi merasakan perubahan karakter anak-anaknya setelah mendapat sentuhan pembelajaran dari kakak asuh Sanggar Juara. Perubahannya anak saya, biasanya kan anak-anak suka kalau saya, contohnya kalau saya nyuruh gitu, Neng bikin begini nih, nggak mau katanya ya, susah. Kan kalau diajarin sama kakak-kakak mah, dia semangat gitu Kak, gampang mengambilnya lah. Kalau mau ngambilnya gampang gitu, gampang dia bisa. Jadi saya gampang mengajari anak saya, soalnya udah dikasih tahu di sekolahan sama kakak-kakaknya, begitu. Melalui pendekatan layaknya seorang kakak, relasi dengan para adik asuh dengan mudah terbangun. Untuk mengubah mereka, kita harus memahami mereka. Makanya kakak asuh Sanggar Juara sebisa mungkin menjadi teman mereka agar kegiatan transfer edukasi itu berjalan menjadi lebih maksimal gitu. Jadi daripada menggurui,
kakak asuh di training untuk bagaimana kita menjadi teman, mereka bisa nyaman sama kita. Akhirnya transfer teknologi antara pendidikan dan juga keterampilan mereka bisa terasah dengan baik seperti itu. Nilai kejujuran, sopan santun, tanggung jawab, dan semangat untuk maju adalah segelintir dari ragam pembelajaran edukasi karakter. Valen bahkan merasa perjuangannya masih jauh dari sempurna. Melihat adik asuh berhasil di pendidikan kelak menjadi dambaannya. Saya secara personal merasa bahwa saya belum memberikan banyak untuk Sanggar Juara. Sanggar Juara lah yang memberikan banyak hal untuk saya. Saya jadi lebih memahami bagaimana pola asuh antara orang tua dan anak, karena saya melihat sehari-hari ya, dan bagaimana anak-anak itu waktunya adalah belajar dan juga bermain gitu kan, yang banyak direnggut karena input keadaan, mereka harus bekerja dan lain sebagainya. Berkat kegigihannya meniti yayasan, ia memperoleh beasiswa USAID prestasi untuk mengenyam pendidikan magister di Ohio State University, Amerika Serikat pada 2014. Sejak 2010, Ajeng Intan Purnamasari bergabung dengan Sanggar Juara. Ia berbagi cerita tentang kondisi PAUD Sofa Marwah di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Pulang, Kabupaten Bogor. Saat itu, bangunan sekolah terbuat dari kayu beratap bambu. Jangankan perpustakaan, bangku belajar pun mereka tak punya. Alhamdulillah dari awal saya mengajar, semangat dari anak-anak itu sangat besar, sangat antusias sekali, dan itu benar-benar membawa aura positif dan benar-benar memancarkan semangat juga ke para pengajar gitu. Kalau untuk tantangan sendiri ya paling kalau misalnya hujan atau mungkin panas kepanasan, hujan kehujanan gitu kan. Kalau sekarang kan alhamdulillah udah lebih enak gitu. Kenapa? Karena saya ini belum dikarunia putra ya, udah sampai 10 tahun. Ya, mungkin dengan ilmu saya walaupun sedikit diamalkan, mungkin anak-anak nanti bisa mengalirkan doanya kepada saya buat nanti di akhirat gitu ya. Kalau saya nggak punya anak kan mungkin anak-anak asuh saya gitu, mengingatkan saya. Roman keceriaan terpancar dari wajah anak-anak ini. Mereka mungkin tak seberuntung anak-anak lain yang dapat mengakses fasilitas pendidikan yang layak. Namun mereka bersyukur punya sosok kakak asuh Sanggar Juara yang menaruh perhatian kepada mereka. Termasuk sosok guru PAUD di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Dedeh Rosyida. Dedeh yang sehari-hari berkebun singkong itu mendirikan PAUD Sofa Marwah lantaran tak ada sekolah atau rumah mengaji di kampung tersebut. PAUD Sofa Marwah merupakan salah satu sekolah yang dibantu oleh Yayasan Sanggar Juara. Modalnya lah lillahi ta'ala dari daun singkong gitu Pak. Saya punya kebun lah daun singkong gitu. Dari daun singkong gak seberapa, paling juga sekali 20 ikat itu cuma 5 perak gitu. Iya 5 perak. Ya sedikit-sedikit aja lah gitu. Alhamdulillah rezeki mah ada aja gitu. Walau minim fasilitas, namun Dedeh tak ingin menyaksikan banyak anak-anak di desa yang putus sekolah. Dulu mah
waktu Sanggar Juara belum kesini teh Pak, anak-anak kelas 2 SD juga udah pada berhenti sekolah, kelas 3 SD juga berhenti sekolah gitu. Dikarenakan satu jauh ke mana, ke jalan raya, ke tempat sekolah itu jauh, kira-kira berapa meter ya, jauh ke jalan raya ke sana ke Ciampea gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah dengan ada bimbingannya, dibantu oleh Sanggar Juara ya, memberi semangat, motivasi kepada anak-anak. Jadi mereka sekarang mah udah ada yang SMA, ada yang SMP sebagian gitu. Dedeh menyadari kondisi ekonomi masyarakat di kampung menjadi permasalahan utama, termasuk dirinya. Kalau anak-anak dipinta SPP-nya sekarang 15.000 per bulan Pak. Tapi kadang-kadang ya namanya juga di kampung ada yang pada bayar, ada yang enggak gitu Pak. Namanya juga di kampung lah gitu. Tapi saya enggak apa nagih atau gimana sama anak-anak, enggak, biar aja lah. Ada yang setahun enggak bayaran gitu misalnya. Apalagi anak yatim enggak punya, enggak saya pinta gitu. Yang penting anak-anak teh sekolah gitu. Rugi dong Ibu. Iya. Apa? Rugi dong. Oh enggak. Alhamdulillah, tapi tiap hari juga makan. Harapan Dedeh tak muluk-muluk. Sekedar melihat anak-anak kampungnya berhasil mengenyam pendidikan, sudah lebih dari cukup. Dedeh yang tak memiliki momongan, memperlakukan anak didiknya layaknya putra-putrinya sendiri. Kenapa? Karena saya ini belum dikarunia putra ya, udah sampai 10 tahun. Ya, mungkin dengan ilmu saya walaupun sedikit diamalkan, mungkin anak-anak nanti bisa mengalirkan doanya kepada saya buat nanti di akhirat gitu ya. Kalau saya nggak punya anak kan mungkin anak-anak asuh saya gitu, mengingatkan saya gitu. Kan apalagi kan manusia kalau udah masuk alam kubur cuma 3 yang nggak putus. Ya, 1 amal jariah, 2 ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga sedekah jariah. Mungkin yang saya pakai itu aja, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh gitu. Kehadiran Sanggar Juara ibarat oase bagi Dedeh. Gairah untuk mengamalkan ilmu bagi anak-anak di kampungnya seolah mendapat sokongan. Apalagi Sanggar Juara itu banyak pembantunya, jadi pengalaman anak-anak di luar. Suka ngajak jalan-jalan anak-anak ke mana? Ke Monas kemarin tuh ya, terus ke Kebun Raya. Dia nggak dikasih minta uang apa untuk ongkos, enggak gitu. Mereka sangat bahagia gitu. Pas mau berangkatnya juga di jalan, orang tuanya pada rame kayak yang mau nganterin apa umroh gitu ya, mau bawa kemana anak-anak saya gitu, nggak tahu kemana-mana gitu, rame banget gitu. Jalinan erat antara ilmu dan budi pekerti, ibarat jasad dan roh. Keduanya tak dapat hidup tanpa yang lain. Keberkahan ilmu yang diwariskan lewat budi pekerti membentuk keselarasan pada para penuntut ilmu dalam mengemban kehidupan. Tolong dengarkan kami, banyak sekali yang membutuhkan perhatian dari kita ya. Kenyataannya banyak sekali orang tua di luar sana yang tidak bisa maksimal dalam mendidik anaknya. Jadi kita yang udah mengerti ya bagaimana udah mendapatkan pendidikan yang baik, udah mendapatkan dari Tuhan kesempatan yang baik ya, dan bahkan lebih baik daripada orang lain, kita bisa meluangkan waktu kita gitu sedikit untuk membagi apa yang kita punya gitu, bukan cuma materi ya, tapi yang paling penting itu adalah pendidikan karakter bagaimana seseorang itu harus hidup dengan nilai values yang positif gitu, supaya dari individu kita menjadi positif, value kita positif, di komunitas kita akan juga jadi positif, secara masyarakat juga akan jadi positif, dan impact-nya bisa ke negara ini juga bisa menjadi positif. Tolong dengarkan kami bahwa pendidikan karakter itu sangat penting, dan kami berharap bahwa pendidikan karakter tidak hanya didapatkan di sekolah atau di luar sekolah, tapi juga dalam keluarga. Sehingga kami berharap bahwa orang tua dapat meluangkan waktunya untuk dapat menanamkan fondasi karakter untuk anak, dan juga menjadi contoh dan juga suri tauladan untuk anak,
agar mereka memiliki karakter yang baik dan juga bermental juara.